peserta Laksar CPNS Golongan 2 Angkatan 3 Kelompok 4 yang diselenggarakan BKPSMD Provinsi Bangka Belitung tahun 2022. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN yang ada terjadi di instansi saya. Nah, adapun isu-isu yang saya ambil pada hari ini yaitu yang pertama, perawat yang tidak ramah dan tidak menerapkan 5S. Yang kedua, masih rendahnya tingkat kesadaran tentang kedisiplinan. 3. Rendahnya pelatihan in-house training untuk pegawai. Yang keempat, kurangnya kesadaran karyawan dalam membuang sampah sesuai dengan golongan sampah. Dan yang kelima, penerapan program 5 Moment cuci tangan yang masih kurang. Nah, apa sih dampak dari isu yang terjadi? Yang pertama, pelayanan yang tidak berkualitas atau pasien merasa tidak puas. Yang kedua, mempunyai dampak buruk terhadap upaya peningkatan kinerja pemerintah atau instansi untuk penyelenggaraan pelayanan yang prima. Yang ketiga, peningkatan kualitas kinerja pegawai yang terhambat. Keempat, dapat menyebabkan terjadinya sumber infeksi dan pemilihan sampah yang berulang oleh petugas kebersihan. Yang kelima, menimbulkan infeksi yang berkelanjutan atau infeksi nosokomial. Siapa saja sih yang terkena dampak dari isu tersebut? Yang pertama, pasien terutama, yang kemudian keluarga pasien, kemudian instansi kita, yang ketiga pemerintahan, dan yang terakhir diri kita sendiri. Dari beberapa isu di atas dapat dilakukan penapisan isu untuk menentukan core isu yang akan diangkat menjadi isu utama, yaitu dengan menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhayalan, dan kelayakan. Metode APKL ini menggunakan teknik scoring dalam penetapan prioritas isu. Aktual artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Problematik artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang seharusnya, standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. Kekelayakan artinya isu yang sedang berlangsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian kelayakan artinya isu bersifat logis dan patut dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Analisa APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor yaitu 1-5 yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya. Nah, pada teknik pepisahan APKL ini saya mendapatkan perankingan dari isu tersebut. Yang pertama, penerapan program 5 Moment cuci tangan yang masih kurang. Yang kedua, perawat yang tidak ramah dan tidak menerapkan 5S. Yang ketiga, kurangnya kesadaran karyawan dalam membuang sampah sesuai dengan golongan sampah. Yang keempat, masih rendahnya tingkat kesadaran tentang kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, rendahnya pelatihan in-house training untuk pegawai. Kemudian dari rankingan ini saya mengambil 3 isu yang teratas. Dari 3 isu yang teratas, kemudian saya analisis kembali menggunakan analisis prioritas metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Metode USG adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini masing-masing masalah dinilai tingkat resiko dan dampaknya. Urgensi adalah tingkat urgensitas masalah, seriousness, tingkat keseriusan masalah, dan growth, tingkat pertumbuhan masalah dengan teknik scoring 1-5. Nah, inilah analisis metode USG yang saya gunakan, kemudian saya scoring, kemudian mendapatkan ranking. Yang pertama yaitu penerapan program 5 Moment cuci tangan yang masih kurang. Yang kedua, perawat yang tidak ramah dan tidak menerapkan 5S. Yang ketiga, kurangnya kesadaran karyawan dalam membuang sampah sesuai dengan golongan sampah.
Adapun prioritas permasalahan isu yang saya dapatkan dari dua metode di atas yaitu penerapan program 5 Moment cuci tangan yang masih kurang. Penyebab terjadinya core issue, saya menggunakan fishbone diagram atau sering disebut dengan cause and effect diagram. Adalah sebuah diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab akibat dari suatu permasalahan. Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah. Dari analisis ini saya mendapatkan 6 masalah. Yang pertama, penyampaian informasi yang tidak optimal. Yang kedua, tidak mengikuti SOP yang berlaku. Ketiga, kurangnya kesadaran dari diri. Yang keempat, kompetensi perawat yang tidak merata. Yang kelima, sidak cuci tangan yang belum optimal. Kemudian yang terakhir, kebiasaan yang membudaya. Adapun solusi yang dapat saya berikan untuk mengintervensi dari isu tersebut, yang pertama, mengingatkan teman sejawat untuk selalu mencuci tangan 5 moment. Yang kedua, mengingatkan kembali tentang SOP cuci tangan. Yang ketiga, membuat media informasi mengenai cuci tangan 5 moment untuk diletakkan di tempat-tempat yang strategis. Yang keempat, memberlakukan sistem reward bagi pegawai yang selalu menerapkan cuci tangan 5 moment. Yang kelima, memberlakukan sistem punishment bagi pegawai yang tidak menerapkan cuci tangan 5 moment. Dan yang terakhir, secara berkala perawat dan pegawai diberi pelatihan mengenai sumber-sumber infeksi. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai isu yang berkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN yang terjadi pada instansi saya, kemudian dampak dan bagaimana cara saya mengintervensi core issue tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.